Sahabat Emas, welcome back to my channel. Sebelumnya aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua karena akhirnya channel Anak Emas ini udah monetize loh. Tapi untuk kalian yang baru pertama kali nonton video di YouTube channel aku ini, jadi di sini tuh aku akan selalu bagikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan dan tentunya mengenai investasinya juga ya. Dan supaya channel ini berkembang, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini. Hari ini aku pengen sharing ke kalian gimana caranya untuk mempertahankan keawetan dari perhiasan kalian. Tentunya supaya terus berkilau dalam jangka waktu yang lama juga ya. Dan ini tuh benar-benar hal yang mendasar banget. Kadang-kadang di antara kalian pasti nggak sadar kalau hal-hal sederhana yang kalian lakukan setiap harinya itu bisa mengakibatkan perhiasan kalian kilaunya memudar dan juga keawetannya itu jadi tidak terjaga dan tahan lama. Kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama yaitu hindarilah perhiasan kalian dari zat-zat kimia. Contoh hal yang paling umum kita lakukan setiap hari yaitu mandi, cuci tangan, lalu siap-siap nih, misalkan kita pakai body lotion, pakai skincare, pakai make up, terus misalkan kita set up rambut, pakai hairspray. Itu tuh semua adalah penggunaan zat-zat kimia yang tanpa disadari kadang-kadang terkena perhiasan kita. Nah, zat-zat kimia yang tadi aku udah sebutin yang tanpa kita sadari kita tiap hari gunakan itulah yang bisa mengakibatkan warna dari perhiasan kita menjadi pudar. Khususnya yang terutama ya, yang menggunakan banyak batu, itu tuh ketara banget. Jadi kalau yang baru dan yang lama itu kelihatan. Kalau yang lama itu pasti kelihatan lebih butek atau tidak berkilau lah. Jadi lebih warnanya lebih kayak abu-abu ya, karena perhiasannya itu mengandung residu dari bahan-bahan kimia tersebut. Contohnya, aku sebelum tahu nih ya kalau zat-zat kimia seperti itu tuh bakalan mengakibatkan perhiasan menjadi butek. Jadi dulu aku punya satu liontin. Nanti aku coba kapan-kapan bikinin deh biar kalian tahu gimana bedanya. Dan itu tuh bener-bener warnanya tuh udah sampai menghitam. Jadi menghitamnya itu udah sampai nggak bisa hilang. Aku udah coba cuci berkali-kali pun udah nggak bisa hilang karena aku pakai tuh bener-bener nggak pernah dilepasin. Mau mandi, mau pakai body lotion, mau ngapain pun tuh aku selalu pakai. Jadi itu sampai warnanya itu menghitam di bagian di sekitar batu, dan batunya pun udah warnanya pudar banget waktu itu, dan kayak batunya warnanya merah bahkan karena dia bentuknya itu stroberi, dan itu tuh batunya udah kayak ada lapisan kayak warna abu-abu gitu, kayak saking udah kotornya itu. Memang aku waktu dulu masih kecil jorok banget ya, jadi kayak nggak sadar kalau hal-hal itu tuh akan mengakibatkan perhiasan aku menjadi butek dan juga kusam. Sekarang setelah aku tahu nih kalau misalkan hal-hal itu tuh akan mengakibatkan perhiasan menjadi butek dan juga kusam, jadinya aku mengganti rutinitas harian aku. Jadi sebelum mandi, sekarang aku selalu biasakan untuk melepaskan perhiasan aku terlebih dahulu. Dimulai dari kalung dan juga anting. Karena kedua jenis perhiasan ini merupakan perhiasan yang tiap hari aku pakai bahkan sampai dengan tidur. Keseharianku sekarang ditemani oleh produk Scarlett Whitening. Yang pertama adalah body scrub, di mana body scrub ini mengandung glutathione and vitamin E yang memiliki manfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan kulit. Tekstur dari scrub ini halus banget, jadi kayak krim, tapi dia ada buliran halusnya, sehingga dapat mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit kita iritasi. Penggunaannya pun gampang banget, kalian hanya perlu menggunakan ke seluruh tubuh kalian, diamkan selama 2-3 menit, lalu digosok-gosokkan tubuh kalian sampai terangkat kulit-kulit mati kalian, lalu bilaslah sampai dengan bersih. Setelah menggunakan body scrub dari Scarlett Whitening ini, kulit aku tuh kerasa halus banget, dan kerasa banget kulit-kulit matinya itu udah terangkat dengan bersih. Aku sih membiasakan penggunaan body scrub ini seminggu 2-3 kali. Yang kedua adalah
shower scrub, di mana shower scrub ini tuh mengandung glutathione, vitamin E, and collagen yang memiliki manfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Shower scrub dari Scarlett Whitening ini agak cair dan memiliki buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga tentunya akan membuat kulit kita akan terasa lebih bersih bila dibandingkan dengan menggunakan body shower pada umumnya. Karena produk shower scrub ini merupakan tahapan kedua setelah body scrub, sehingga setelah penggunaan body scrub di mana kulit kalian masih basah, kalian tinggal perlu mengusapkan shower scrub ini ke seluruh tubuh kalian, lalu bilas sampai dengan bersih. Namun apabila sebelumnya kalian belum menggunakan body scrub dan kondisi kulit kalian masih kering, biasakan untuk membasahi kulit kalian terlebih dahulu baru menggunakan shower scrub ini. Hal yang aku paling suka dari penggunaan kedua rangkaian ini, baik body scrub dan juga shower scrubnya, karena aromanya ini kopi banget, jadi aku tuh ngerasa kayak wake up, terutama saat bangun pagi. Jadi kerasanya itu kita baru habis minum kopi. Yang terakhir adalah body lotion, di mana body lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, and niacinamide yang memiliki manfaat untuk melembabkan kulit dan juga mencerahkan kulit. Body lotion dari Scarlett Whitening ini memiliki tekstur yang lembut banget, kalian bisa lihat di swatch di tangan aku. Dan penggunaannya pun gampang banget, kalian hanya perlu mengoleskan ke seluruh tubuh kalian. Selain itu, dia mudah banget meresap dan juga teksturnya itu nggak kerasa lengket di kulit kalian setelah penggunaan. Produk body lotion dari Scarlett Whitening ini merupakan produk wajib yang pasti aku gunakan karena selain mencerahkan kulit, dia juga bisa melembabkan kulit aku yang kering. Kalian bisa lihat, dengan sekali penggunaan pun dia bisa memberikan efek instant whitening. Nah, setelah selesai aku mandi menggunakan seluruh produk body care dari Scarlett Whitening, aku bersiap-siap untuk dandan, set up rambut, lalu barulah terakhir banget aku menggunakan kembali perhiasan yang aku akan gunakan di hari tersebut. Selain kalian menjaga perhiasan kalian untuk tetap berkilauan, tentunya kalian juga harus menjaga tubuh kalian untuk tetap terlihat cerah dengan menggunakan produk Scarlett Whitening ini. Dan untuk hasil yang maksimal, biasakan untuk menggunakan produk Scarlett Whitening secara rutin ya. Yang kedua, simpanlah perhiasan kalian di tempat yang baik. Untuk lingkungannya sendiri, pastikan kalau perhiasan ini itu tidak berada di lingkungan yang panas dan memiliki kelembapan yang sangat tinggi, juga terkena sinar matahari langsung. Hal-hal seperti itu harus dihindari, khususnya dan terutama harus dihindari untuk perhiasan yang memiliki kadar emas yang cukup rendah. Karena untuk emas yang cukup rendah ini tuh masih mungkin terjadi adanya berkarat ataupun menghitam. Kondisi seperti ini tuh bakal mengakibatkan proses karatannya itu menjadi lebih cepat dibandingkan disimpan di tempat yang memang lebih ideal. Contohnya nggak panas, nggak lembab, ataupun kering, dan juga tidak terkena matahari langsung. Selain itu, pastikan juga perhiasan kalian itu disimpan di tempat yang memang baik. Baiknya itu maksud aku, dia misalkan punya permukaan yang halus, lalu berbusa. Jadi kalau bisa sih, baiknya memang disimpan di tempat perhiasan. Kalian bisa kok sekarang nemuin banyak banget tempat perhiasan dijual di toko online. Lalu jangan juga kalian tumpuk-tumpuk tuh perhiasan, jadi ditaruhnya tuh bener-bener kayak ditumpukin aja. Kalau bisa memang bener-bener disimpan, dipisahkan satu persatu, karena hal itu tuh akan mengakibatkan perhiasannya itu menjadi cepat tergores satu dengan lainnya. Jadi goresan-goresan itu pun akan mengakibatkan perhiasan menjadi lebih kusam. Yang ketiga, hindari penggunaan perhiasan kalian saat melakukan aktivitas olahraga. Kenapa? Karena saat olahraga itu kita akan mengeluarkan keringat, dan keringat ini tuh salah satu zat asam. Tapi tergantung dari kalian juga sih sebenarnya, karena setiap orang memiliki kandungan keringat yang berbeda juga. Jadi memang ada orang yang memiliki
keringat yang sangat asam dan ada yang nggak terlalu asam. Dan kalau yang terlalu asam itu kalian tahu bakalan mengakibatkan perhiasan itu menjadi lebih cepat bereaksi dan berkarat jadinya. Nah itu tuh akan mengakibatkan juga perhiasan menjadi keawetannya itu tidak tahan lama. Selain itu jangan juga dipakai saat berenang. Nah berenang kenapa? Karena berenang itu kalian tahu sendiri di kolam renang pasti menggunakan klorin. Klorin adalah zat kimia yang cukup kuat juga, dan itu tuh akan mengakibatkan perhiasan kalian juga menjadi lebih cepat rusak. Yang keempat, hindari penggunaan perhiasan kalian saat melakukan aktivitas berat. Contohnya olahraga juga merupakan salah satu aktivitas yang cukup berat. Contohnya misalkan kalau kalian olahraga, kalian push up tapi menggunakan cincin. Nah itu permukaan cincin yang bagian belakangnya itu aku yakin bakalan cepet kusam ataupun mungkin bisa jadi sampai penyok. Jadi hal-hal itu lebih baik dihindari saja. Atau misalkan nih kalian pekerjaannya ngangkat barang yang setiap hari misalkan ke proyek yang memang menggunakan peralatan kasar juga, misalkan palu dan lain sebagainya, ya aku sih saranin lebih baik untuk dilepaskan aja perhiasannya, dan jangan menggunakan perhiasan yang terlalu banyak menjuntai juga untuk kalian yang memang aktivitasnya itu cukup berat, bukan yang kayak kerja kantoran doang, maksud aku yang kayak cuma di depan laptop dan ya udah di depan laptop aja setiap hari gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian yang memang punya aktivitas yang cukup berat dibandingkan dengan orang lain, aku sih saran mendingan perhiasan kalian ditinggalkan dulu di rumah dan jangan digunakan saat kalian akan melakukan itu. Yang kelima, jangan lupa juga untuk mencuci perhiasan kalian secara berkala. Karena kalau semakin banyak kotoran ataupun residu menempel di perhiasan kalian dan tidak kalian bersihkan, lama-lama kotoran-kotoran dan residu tersebut itu menjadi akan lebih sulit untuk dihilangkan. Nanti aku akan bikinin juga videonya gimana cara membersihkan perhiasan dengan sangat mudah. Karena kalian hanya perlu menggunakan bahan-bahan yang kalian miliki di rumah. Contohnya sabun cuci piring, itu tuh cukup banget untuk membersihkan perhiasan kalian. Dan juga kalian siapkan sikat gigi bekas ataupun sikat gigi baru pun terserah kalian, yang lembut aja dan nanti bisa digosok-gosok seperti itu. Nah, usahakan secara berkala, apalagi kalau misalkan kalian mau disimpan sih dalam jangka waktu lama, aku saranin juga lebih baik dibersihkan dulu sebelum disimpan ke wadah perhiasan. Nah, jadi tadi aku udah sharing nih 5 hal yang dapat menjaga kilauan perhiasan kalian. Yang pertama yaitu hindari penggunaan zat kimia. Lalu yang kedua, simpan perhiasan kalian di tempat yang baik. Yang ketiga, hindari menggunakan perhiasan saat berolahraga. Yang keempat, hindari penggunaan perhiasan saat melakukan aktivitas berat. Dan yang kelima, cuci perhiasan kalian secara berkala. Setelah kalian tahu hal-hal tersebut, aku harap kalian menerapkan hal ini dalam keseharian kalian menggunakan perhiasan, karena aku jamin bakalan perhiasan kalian menjadi lebih awet dibandingkan dengan sebelumnya. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga share video ini kepada teman kalian yang membutuhkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang tentunya akan lebih menarik. See you in the next video. Bye-bye.